بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Ramadan ini menjadi jalan cinta Allah kepada hambanya. Mengapa? Ketika kita melihat bahwa Ramadan menjadi jalan cintanya, Allah berikan kita proses menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Proses itu memang berat, tapi hasilnya indah. Seperti halnya seekor kupu-kupu, dia hadir tersebab sebuah proses menjadi kepompong. Maka Ramadan adalah sebuah proses Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat seorang hamba menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa memiliki makna mentaati perintah Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka pribadi tersebut ketika sudah mengkarakter di dalam diri seorang hamba, hidupnya Allah akan mudahkan. Tiba-tiba ia merasakan ada ketentraman hati, kekuatan jiwa, dan mudah untuk membedakan mana yang al-haq, mana yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah mengatakan, wahai orang beriman, kalau engkau bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah berikan furqan, pembatas. Allah akan bedakan nanti itu nih jalan-jalanmu yang baik-baik, jalan menuju ridhoku, jalan menuju rahmatku, jalan mendapatkan keteraman. Tiba-tiba kaki mudah melangkah di jalan taat, tiba-tiba tangan ringan menolong orang lain, tiba-tiba mulut mudah untuk berzikir, tiba-tiba mata melihat yang Allah halalkan, tiba-tiba kita mendapatkan teman-teman yang saleh. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini, kecuali ada amal-amal yang baik yang senantiasa kita rutinkan, kita semangatkan. Amalan apa? Amalan unggulan yang sepatutnya seorang muslim meningkatkan semangatnya. Yang pertama adalah sesuai dengan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Shiyam, maka amalan yang paling mulia Ramadan adalah puasa. Dengan puasa ini akan ada kekuatan jiwa. Puasanya khulusun niyah, niatnya diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena hal yang lainnya. Ada orang puasa tersebab ingin diet. Ada orang puasa karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Gitu. Ada orang yang puasa ya tersebab sakit yang dimiliki. Gitu. Mas nggak puasa? Mohon maaf mas, puasa nih hari ini. Tumben puasa, iya. Udah kena diabetes nih sudah 2 tahun yang lalu. Berarti puasanya tersebab diabetes, bukan tersebab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah taala, amaliyah puasa nanti betul-betul harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Ramadan adalah bulan yang mulia, pada ayat berikutnya 184 surah Al-Baqarah Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini sebagai petunjuk. Maka orang-orang dahulu mencari jalan untuk menyembuhkan hati itu cukup dengan Quran. Ya, cukup dengan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Penyembuh hati itu adalah Quran. Maradun fi qulubihim maradun. Di dalam jiwa kita itu ada penyakitnya. Nah, maradun itu konotasinya kepada penyakit-penyakit jiwa. Kesal, dengki, benci, sombong, riya, ujub, takabur. Ya, Masya Allah tuh. Ya, kesal, stres, itu kan penyakit hati.
adamul qanaah, tidak menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati, maka sebutannya maradun. Kalau penyakit fisik namanya daun atau durun. Daun itu penyakit. Obatnya dawaun gitu. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Tapi kalau penyakit hati, Al-Quran menyebutkan maradun. Maradun itu penyembuhnya adalah syifaun. Syifa'in itu Allah mengatakan wanunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh hati. Maka Ramadan banyak-banyak baca Quran. Dia akan menyembuhkan hati kita. Bukan hanya sebatas menyembuhkan hati kita, dia akan menyembuhkan sesuatu yang ada di dalam alam pikiran kita yang pikiran-pikiran kotor, kejenuhan, ya, kelelahan akan menjadi sebuah power, kekuatan yang hebat. Maka Ramadan ini berbanyak amalan unggulan, yaitu membaca Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i memaksimalkan baca Quran di bulan Ramadan sampai hatam 60 kali hatam. Al-Imam Bukhari 10 kali hatam Al-Quran. Utsman bin Affan pernah melakukan 2 rakaat salat qiyamul lail di depan Ka'bah 1 kali hatam Quran. Bagaimana dengan kita? Amalan unggulan di Ramadan adalah falastasadaq, bersedekahlah. Sedekah kita akan memuliakan kita, sedekah kita akan menolong kita, sedekah kita akan meringankan beban hidup kita. Ini kiranya semoga kutub ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Astagfirullah li wa lakum. Semangat terus dalam berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.